Selamat pagi, saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 31. Demikianlah dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa doa itu memberi kekuatan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selaku pengikut Kristus, selaku anak-anak Tuhan, jangan pernah melupakan untuk berdoa. Berdoa punya arti yang luar biasa, yaitu dengan kita berdoa, kita memperoleh daya, kekuatan, semangat dari yang takut jadi berani. Dengan kita berdoa, maka kita terdorong untuk mengosongkan diri kita, tidak mengedepankan ego kita, keakuan kita, tetapi kita membiarkan Kristus Yesus Tuhan kita bertakhta dalam kehidupan kita. Yang selalu kita rasakan di dalam hati kita, bahwa Dia terus-menerus menyapa kita. Dengan kita berdoa, kita diingatkan, disadarkan bahwa melalui doalah maka kita terdorong untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dengan mereka bertekun dalam doa, sehati sepikir dalam doa, apa yang terjadi? Dikatakan tempat mereka itu, keadaan mereka, situasi mereka, mereka merasakan kehadiran, kekuatan Allah, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan itulah satu kesempatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita diingatkan bahwa sebenarnya kehadiran kita, seperti dikatakan oleh Paulus 2 Korintus 3:3, kamulah surat Kristus. Artinya dengan kehadiran kita selaku orang-orang percaya, apakah orang lain yang belum mengenal Kristus bisa melihat bahwa ada di dalam kehidupan kita? Kalau dikatakan kamulah surat Kristus, artinya kita siap sedia untuk apa? Untuk menaati firman Tuhan, perintahnya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, kabar baik. Kalau tidak sebagai penginjil, siapa saja juga terdorong, yaitu melalui hidup kita, keseharian kita. Kita mempunyai kesempatan melalui tutur kata kita, satunya kata dan perbuatan. Di situ kita dikuatkan, didorong. Untuk apa? Supaya kita diberi kemampuan untuk memberanikan diri, menampakkan itu iman kita melalui sikap kita sehari-hari. Dan itulah tugas kita sepanjang hidup kita. Jadilah surat Kristus yang dapat dibaca oleh siapa saja, oleh semua orang. Dengan tidak kita sadari, kita sudah ikut dalam misi Tuhan, yaitu memberitakan firman melalui keseharian kita. Satunya kata dalam perbuatan. Biarlah iman kita nampak juga di dalam perbuatan kita sehari-hari. Apakah di tempat pekerjaan kita, di rumah, di mana saja, kapan saja. Tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, di mana semua orang dapat melihat betapa luar biasa kemuliaan Tuhan. Apakah kita siap sedia menjadi surat Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang senantiasa peduli, bahkan mendorong kami terus-menerus agar kami taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau ingatkan kami supaya kami jangan dirundung oleh ketakutan,
tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami yakin Engkau pasti menolong kami, agar kami Tuhan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga tidak kami sadari kami sudah ikut ambil bagian di dalam tugas panggilan kami, memberitakan kabar baik melalui tutur kata kami, sikap kami sehari-hari, di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja, kapan saja, kami terdorong supaya dengan kuasa Roh Kudus kami siap menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi semua orang, sehingga orang lain melihat Kristus ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk taat sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.